Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara semua, saksi-saksi Kristus yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kami senantiasa doakan kiranya saudara semua sehat-sehat selalu dan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati saudara semua. Terima kasih saudara telah membantu pelayanan kami di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami sangat menghargai bila mendapat tanggapan yang baik dan mulia dari saudara semua dengan mensubscribe channel ini dan juga tekan tombol lonceng dan juga tombol jempolnya. Tuhan memperingatkan agar kita bersiap-siap diangkat atau rapture sebab waktunya sudah dekat. Ciri-ciri umat pilihan Tuhan yang diangkat adalah umat yang kudus. Di dalam Bilangan 16 ayat 7b, orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Siapa yang kudus yang akan dipilih Tuhan? Pertama, orang yang kudus, yaitu orang yang bergaul karib dan intim dengan Tuhan, akan menjadi kudus. Di dalam Ulangan 33 ayat 3, sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus, di dalam tanganmulah mereka, pada kakimulah mereka duduk, dan menangkap sesuatu dari firman-Mu. Di dalam Imamat 10 ayat 3 berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan menjadi kudus. Bila kita ingin hidup di dalam kekudusan dan mengejar kekudusan, maka carilah Tuhan, tinggallah di dalam hadirat-Nya, berdiam diri, bergaul intim dengan Tuhan, maka kita masuk ke dalam kekudusan Tuhan dan dikuduskan. Beberapa contoh di dalam Alkitab, yaitu Henok di dalam Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi kita bisa lihat Henok adalah orang pertama yang rapture, yang diangkat oleh Allah. Hidupnya bergaul dengan Tuhan. Kemudian contoh yang lain adalah Nuh di dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kita tahu kisah Nuh. Karena dia hidup bergaul dengan Allah, bukan hanya Nuh tetapi beserta keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Matius 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi saudara, kita bisa tahu bahwa seperti zaman Nuh, Tuhan akan datang. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kemudian kita bisa melihat di dalam kisah Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Abraham membangun mezbah. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 18 ayat 17 sampai 19. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikannya kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham telah menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya.
Sebab Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan tidak menyembunyikan sesuatu apa yang Tuhan akan lakukan. Tuhan telah memilih Abraham dan Tuhan memenuhi janji-janjinya kepada Abraham. Kemudian kisah Ayub di dalam Ayub 29 ayat 3-4. Dan ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Allah bergaul karib dengan Ayub, dan Ayub berjalan di dalam terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Kemudian kisah lain yaitu Daud di dalam Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Daud bergaul karib dengan Tuhan. Kemudian Daniel bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari Daniel berdoa kepada Tuhan. Daniel bergaul karib dengan Tuhan. Kita tahu kisahnya Daniel. Tuhan memberikan Daniel hikmat dan pengertian. Kemudian yang kedua, siapa yang kudus yang akan dipilih Tuhan? Yaitu orang yang setia kepada Tuhan, tidak mengikuti keinginan hati dan keinginan mata atau daging. Kita baca di dalam Bilangan 15 ayat 39 bagian B sampai dengan 40. Tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Ini adalah kisah bangsa Israel yang hanya mengikuti keinginan hatinya dan tidak setia terhadap Tuhan. Kemudian di dalam Yakobus 1 ayat 14-15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ini adalah suatu peringatan Tuhan yang keras. Bila mengikuti keinginan hati dan keinginan mata, terutama bagi orang-orang muda, maka Tuhan memperingatkan bahwa segala hal ini Tuhan akan membawa orang muda itu ke pengadilan. Artinya tidak akan luput dari hukuman. Kita harus menjauhkan keinginan hati, keinginan mata. Kita harus mengejar kekudusan agar kita dipilih oleh Tuhan. Kemudian siapa orang yang kudus yang akan dipilih oleh Tuhan? Yang ketiga yaitu melakukan kehendak Bapa, mengasihi Bapa, tidak mengasihi dunia. Di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kemudian
siapa yang kudus yang akan dipilih Tuhan. Yang keempat yaitu orang yang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 sampai 16. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Kemudian di dalam 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 26. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi saudara, dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin, amin. Di dalam Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang membuat kita menang. Kita buka di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Ayat ini adalah jaminan dari Tuhan Yesus. Mari kita baca saudara. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin, amin. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin, amin, haleluya, haleluya. Dan kami doakan agar kita semua termasuk orang-orang pilihan Tuhan, hidup kudus sampai akhir. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih saudara telah menyaksikan kesaksian ini. Bila saudara ingin menanggapi atau menambahkan sesuatu yang saudara dapatkan dari firman Tuhan, silakan saudara dapat berikan tanggapan saudara di dalam kolom komentar
Terima kasih saudaraku. Saudara juga dapat share atau membagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman yang lain, kiranya dapat menjadi berkat bagi semua orang dan dapat membangun iman kita kepada kepenuhan Kristus, semakin dewasa dan disempurnakan menjadi satu tubuh Kristus. Siap menjadi mempelai Kristus yang kudus, tak bercacat dan tak bercelah sampai Tuhan Yesus mengangkat kita semua, menyongsong Tuhan di angkasa. Semuanya diangkat, tidak ada yang tertinggal. Haleluya, Maranatha. Kiranya nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa ditinggikan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus menarik semua orang datang kepadanya. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin, amin, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Shalom.